Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kekuatan pendukung Ahok dan Anies Baswedan bersatu untuk mendukung Pramono Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta. Ini sangat menarik sekali begitu kan ya, dan bahkan ini menjadi trending topik bahwa ya Anies Ahok ya di Pilkada DKI Jakarta. Walaupun secara tidak langsung Anies Baswedan tidak lagi menjadi sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta, tapi sosok Anies Baswedan ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama oleh Pramono Rano Karno. Dan bahkan ya Ridwan Kamil pun ya ingin sekali bertemu dengan Anies Baswedan. Tapi kenyataan ya nampaknya Anies Baswedan menolak untuk bertemu dengan Ridwan Kamil. Kalau pada hakikatnya adalah kekuatan dari pendukung Anies Baswedan yang disebut dengan anak Abah, lalu kemudian bersatu dengan Ahoker sebagai pendukung Ahok di situ, maka kekuatan ini sudah berada di atas angin. Bisa saja Ridwan Kamil itu keok. Ya makanya sejak awal ya Ridwan Kamil itu kekuatannya sangat besar karena didukung oleh Kim Plus ya dan bahkan PKS ya seolah-olah ya menghiraukan kekuatan sosok Anies Baswedan. Tapi pada kenyataannya sekarang adalah PKS juga butuh sosok Anies Baswedan. Ngeri-ngeri sedap memang pertarungan politik di Pilkada DKI Jakarta ini. Ditambah lagi dengan pendukung-pendukung Ahoker begitu kan ya. Saya kira Pak Pramono Rano Karno itu sudah saya yakin sudah dipastikan menang begitu kan ya, walaupun politik ini kan masih belum jelas apakah menang atau tidak begitu kan, tergantung dua hal. Pertama adalah logistik, yang kedua adalah masalah masalah popularitas dan elektabilitas. Nampaknya kekuatan Anies Baswedan ini di Pilkada DKI Jakarta sangat luar biasa dan bahkan ini ketika Anies Baswedan ya dan anak-anak Abah itu begitu kan ya masuk ke Pramono Rano Karno, kabarnya dipastikan akan menang sampai 57%. Wah, ini ngeri-ngeri sedap bos begitu kan ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, sekarang ini pertarungan politik kenapa Anies Baswedan harus mendukung Pramono Rano Karno? Karena sejelas program apa yang dilakukan oleh Pramono Rano Karno ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ya, karena mungkin politik atau bagaimana, tapi yang jelas pertarungan politik itu adalah saya melihat bahwa sosok Anies Baswedan ini kan punya harapan besar untuk bisa berkuasa untuk menjadi seorang presiden. Anak-anak Abah itu tidak selalu ya menuruti apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga begitu kan ya. Anies Baswedan tidak mungkin menuruti kemauan kita. Artinya apa? Artinya bahwa kalau tujuannya adalah bangsa dan negara dan tujuannya kita adalah demokrasi, maka apa yang dilakukan Anies Baswedan itu bukan dilakukan oleh dirinya, tapi untuk kebaikan orang banyak. Mungkin salah satunya implementasinya Anies Baswedan bisa ingin menjadi sosok sebagai seorang presiden atau setidaknya wakil presiden. Kenapa? Ya, pertarungan politik nanti, ya Kim Plus ini mencoba untuk bagaimana Prabowo dengan Gibran ini menjadi satu pintu, menjadi satu kandidat begitu kan. Tapi kalau PDIP stagnan tidak mengajukan calon, maka kemungkinan besar secara elektabilitas dan popularitas bukan tidak mungkin Anies akan bisa disodorkan. Perhitungan kan seperti itu. Makanya kalau anak-anak Abah yang sekarang ini ada yang marah begitu karena Anies Baswedan mendukung Pramono Rano Karno, jelas apa yang dilakukan Anies Baswedan bukan semata-mata untuk dirinya, tapi bagaimana untuk bisa berkiprah di tahun 2029. Ya, cerdas juga ya gagasan Anies Baswedan ini. Satu sisi begitu kan program Anies Baswedan dilakukan oleh Pramono Rano Karno. Makanya saya kira politik itu kan untuk melihat
sisi drama depan dan belakang itu kadang berbeda begitu kan ya, kadang berbeda. Tapi kalau tidak nyampe pada pemikiran-pemikiran itu orang akan marah-marah ya. Tapi nampaknya bagi kami adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan ya, dan bahkan Ahok kabarnya bersyukur ya dukung Pramono Rano Karno. Bersyukur sekali karena bisa bersatu begitu kan ya. Ada yang berkomentar di sini ya yang apa namanya yang saya spill ya. Ada yang berkomentar suruh Megawati goplokin atau bungkam ya Ahok dulu. Ahok enggak belajar dari kekalahan Ganjar. Sukanya emang bakar suara ya. Biasalah dalam dunia politik begitu kan ya. Ada pro dan ada kontra baik dari internal itu begitu kan ya. Anies dari awal memang harusnya dukung Pram. Dia dilepeh PKS dengan cara yang sangat memalukan. Ya tidak masalah karena ini adalah politik begitu kan. Ya PKS tidak butuh Anies ya pada saat kemarin dan sekarang ya PKS butuh Anies begitu kan. Artinya secara logika biasa-biasa aja dalam dunia politik. Karena Anies Baswedan ini bukan kader PKS ya terserah dong, terserah Anies Baswedan yang memberikan kebebasan kepada hak kepada siapapun terserah. Anak-anak Abah di situ sebagai demokrasi yang baik harus memilih salah satu calon. Justru saya menunjukkan bahwa sosok Anies Baswedan itu gentle ya, menunjukkan dukungan di situ tanpa netral apapun, tanpa memberikan motivasi harus coblos semua, tanpa harus golput semua. Bukan, nggak seperti itu gagasan Anies Baswedan. Justru Anies Baswedan ya menggunakan gagasannya sebagai mentalitas ya, sebagai anak bangsa untuk menunjukkan kejentlannya untuk mendukung salah satu calon. Kenapa yang lain kelabakan? Kenapa yang lain itu agak panik ya ketika Anies Baswedan menentukan itu? Jangan-jangan nanti ya ada intimidasi kepada Anies Baswedan. Jangan-jangan begitu kan ya. Jadi saya kira inilah politik yang ada, ya inilah politik yang ada. Sesuai dengan hati nurani kita. Mau pilih yang mana silahkan. Ya di Jatim, ya kita lihat saja. Di Jatim ya Abu Hovifah silahkan mau pilih yang lain, mau pilih Hovifah silahkan. Ya di Jawa Tengah mau pilih Pak Andika, mau pilih Ahmad Lutfi Tajazin silahkan. Di Jawa Barat mau pilih Saihu dengan Deddy Mulyadi silahkan. Di Pilkada DKI Jakarta mau pilih Pramono Rano Karno atau Ridwan Kamil silahkan begitu. Tapi yang terpenting ya kita sebagai rakyat Indonesia harus menggunakan secara rasionalitas. Artinya memikirkan bagaimana tergantung dari hati nurani kita. Tanpa embel-embel apapun, tanpa dibayar apapun begitu kan ya, tanpa menerima uang finansial sana sini begitu. Tergantung dalam diri kita. Makanya sosok Anies Baswedan ini sangat luar biasa dan potensi gentle untuk menunjukkan kekuatan dirinya, pengaruh dirinya. Ya tidak heran kalau ada calon-calon partai dari PKS, dari yang lain begitu datang kepada Anies Baswedan untuk menunjukkan bahwa pengaruh sosok Anies Baswedan itu sangat luar biasa. Gagasannya tidak pernah mati. Padahal Anies Baswedan bukan pejabat publik, tidak punya kekuasaan, tidak punya kebijakan apapun. Pengaruhnya sangat luar biasa. Itulah kalau punya gagasan secara permanen dan berpikir secara idealis, begitu kan. Makanya inilah warna demokrasi yang ada di Pilkada DKI Jakarta. Saya pribadi begitu, apa yang disampaikan oleh sosok Anies Baswedan ini dengan para anak-anak Abah ini, kalau yang mendukung Pramono Rano Karno tidak ada pilihan lagi, saya kira kemenangan di situ akan mutlak ya bagi Pramono Rano Karno. Ditambah lagi dengan para Ahoker ya, Ahoker memang tidak seberapa sih sebenarnya begitu kan. Tapi Anies Baswedan dan anak-anak Abah itu menjadi potensi karena masyarakat di Jakarta masih membutuhkan sosok Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.